Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, dulur-dulur, semua saudara saya dimanapun anda berada. Dari arah selatan wilayah Kelurahan Wulung ya. Dari arah selatan ini kebetulan untuk wilayah utara. Kalau dari sana wilayah Tasikmadu. Kalau dari sana wilayah Tasikmadu. Kita akan berkunjung ke salah satu tanah yang menjadi kontroversi, yang dikeramatkan, yang terkenal angker, banyak memberikan petunjuk para pelaku-pelaku ritual. Ini gampang ciri-cirinya. Kalau anda mungkin di depan ini ada kantor pemasaran perumahan sini ya. Nah, ini pas penggolan itu ada sungai. Ini nanti masuknya ke sana. Di sana ada yang namanya Krepyak, wilayah Kelurahan Tunggululung. Ini masuk wilayah RW 3 Kelurahan Tunggululung kalau tidak salah. Yang penting ini masuk wilayah Kelurahan Tunggululung. Kita akan berjalan ke sana ya. Ini adalah Krepyak. Krepyak ini diyakini punya aura mistis yang sangat tinggi, sehingga beberapa tokoh ya, tokoh-tokoh Malang, pemerintahan, pejabat, anggota dewan, kadang-kadang juga di tingkat provinsi maupun tingkat pusat pernah mengunjungi tanah ini. Tanah ini dinamakan Krepyak. Saya tidak tahu sejarahnya Krepyak seperti apa. Anda boleh menggali Krepyak itu berasal dari mana. Sementara di sisi yang ini di tanah milik orang lain. Ya. Nah, kenapa tanah ini tidak pernah dimiliki oleh orang lain dan ini menjadi tanah merdeka? Tanah kemerdekaan. Ini dulunya ini katanya digunakan untuk seorang tokoh Singosari yang pada waktu itu Nun Sewu berada di sini dalam tapa beratanya. Ya, ini ciri-ciri khasnya seperti ini. Ya, alhamdulillah Nun Sewu ngapunten. Ini saya menunjukkan bahwa di tempat inilah sering digunakan untuk acara-acara ritual. Apakah di sini berbentuk makam? Bukan. Ini bukan bentuk makam, tapi ini beliau, mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan saya salah ya. Mudah-mudahan saya salah. Kenapa? Karena di sini ada seorang pertapan yang membawa raganya untuk sowan kepada Kang Murbentu Mati, Kang Mau Kawoso, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Apapun namanya, yang jelas beliau itu mendharma baktikan dirinya di tempat ini sehingga sampai tubuhnya menghilang. Masih dikunjungi oleh beberapa kepercayaan di sini. Ini pintunya sederhana dan agak terawat. Kenapa? Karena masih ada bukti-bukti papim. Itu makam. Apakah makam itu betul-betul ada, ataukah hanya sebatas ilustrasi dari para penggiat kepercayaan budaya atau apa namanya ya. Yang jelas dengan segala kerendahan hati, tidak bisa saya, kebodohan saya, kekurang ajaran saya terhadap informasi yang saya sampaikan untuk Anda. Inilah Krepyak yang ada di wilayah Kelurahan Tunggululung yang menjadi rumor besar bahwa di tempat inilah banyak dikunjungi untuk melakukan ritual-ritual khusus orang-orang yang ada di wilayah negara kita. Seperti apa tujuannya? Saya tidak tahu. Apakah ingin mengenal sejarah ataukah menginginkan untuk satu tujuan? Ini cirikannya ada bambu kuning di sini, ya. Ada bambu kuning. Kemudian ini tanaman-tanaman baru. Kalau ini, ya, apa namanya? Yang dibuat kalau orang punya susuk dikepiok. Apa namanya itu? Kelor ya. Ini sampai ke sana tuh kelornya tuh. Ya. Ini baru, ini kebetulan kemarin ada tiangnya sampai ke sini. Tiangnya sampai full. Ini kayaknya baru. Ini kayaknya baru. Ini jadi perawatannya memang agak kurang. Siapa yang merawat? Karena beberapa organisasi sudah tidak lagi untuk memperhatikan hal-hal semacam ini. Beberapa, bukan semua loh ya, beberapa. Dulu menjadi keyakinan. Nah, ini
bentuk-bentuk hal-hal semacam ini akankah menjadi ciri khas negara kita, menjadi ciri khas Nusantara, menjadi ciri khas Indonesia. Kita masih memberikan apresiasi kepada para leluhur, kepada para pendiri bangsa, kepada para pelaku sebelum jauh ratusan tahun, mungkin ribuan tahun yang lalu, sehingga beliau harus berada di sini. Untuk itu saya tidak mungkin bisa menjelaskan dengan detail. Kenapa? Karena saya bukan ahli sejarah. Saya hanya sebatas menunjukkan bahwa tempat ini di tahun 2020 ini namanya Krepyak di wilayah Kelurahan Tulul yang seringkali didatangi oleh para peziarah atau para pelaku budaya religi, ya, para pelaku budaya religi dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan sesuai dengan keyakinan pengetahuan mereka. Sementara saya tidak tahu dengan pengetahuan mereka seperti apa. Yang jelas kita saling menghormati, saling menyayangi siapapun. Kepada beliau yang ada di sini juga sangat menghormati. Kenapa? Karena keberadaan beliau ini yang sempat babat alas di wilayah ini. Ya, ada rumor-rumor yang mungkin menurut sebagian orang di sana menginginkan untuk menjadi pejabat, untuk apa-apa yang Anda harus kunjungi di sini dan ritual di sini. Wow, itu terserah Anda, keyakinan Anda. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak. Saya juga boleh percaya, saya juga boleh tidak. Itu semua bagaimana tingkat kejernihan dalam berpikir, dalam merasakan, sekaligus bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Kang Moho Kawoso, Gusti Kang Akaryo Jagat Gusti Allah Ta'ala, siapapun namanya, yang jelas ini adalah bagian dari makhluk-makhluknya Tuhan Yang Maha Esa. Ada pohon-pohon yang bagus di situ, tapi jangan dibonsai karena pasti kita akan berbenturan dengan beberapa kepercayaan, kan? Ada beringin di situ, ada apa namanya? Istilah saya tidak tahu, pohon lah. Ini sedap malam. Ini kalau malam hari, bunga sedap malam sudah besar, Mas Bro. Gede sedap malamnya, ya kan? Gede. Sedap malam gede itu. Gede banget, ya. Pagarnya nih bambu kuningnya, inilah Krepyak. Ya, sangat teduh, redup, seger hawanya, biarpun kita dikelilingi dengan tanaman tebu. Jadi kadang-kadang tebunya sampai mepet ke sini, Mas Bro. Ini tanaman tebu nih, kan? Tanaman tebu, tapi tidak tahu siapa pemilik tanah ini. Kenapa ini tidak dihabiskan untuk ditanami tebu, kok disisakan seperti ini? Berarti kan yang menjadi pertanyaan adalah itu, ya. Nih, siapa yang merawat ini? Siapa? Masih ada kasur, masih ada bantal dan lain-lain, ya. Ini perlu perhatian para pemangku kebijakan di wilayah Kota Malang, terutama di wilayah Kelurahan Tulul, kan? Siapapun, saya hanya menunjukkan saja. Mohon maaf atas ketidaktahuan saya, mohon maaf atas kekurang ajaran saya, mohon maaf atas kebodohan saya, mohon maaf atas sifat perilaku yang memang saya sendiri tidak tahu. Kenapa saya harus begini? Siapa yang menjalankan saya? Saya hanya berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kang Murbeng Tumati, Kang Moho Kawoso. Siapapun beliau yang membuat diri saya harus memperlihatkan hal semacam ini untuk Anda. Sukses selalu buat Anda. Jangan lupa bantu saya dengan subscribe, like, dan komen. Tapi bukan itu tujuannya. Yang penting hari ini saya menunjukkan Krepyak ini jadi bahan inspirasi, bahan evaluasi, sekaligus renungan buat Anda. Kenapa harus ada tempat-tempat seperti ini di negara kita tercinta ini, Indonesia, Nusantara. Banyak kerajaan-kerajaan yang mendahului sebelum terjadinya Indonesia. Inilah salah satu. Kalau secara batiniah, secara rasa, secara mistis atau secara ritual, dengan berbagai macam kepercayaan, saya tidak bisa menjawab apapun itu. Yang jelas itulah bentuk kekurangan jauh, karena saya memang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Sotik Ismail, mohon maaf. Sukses selalu buat Anda. Insyaallah kita ketemu lagi di channel berikutnya dari Krepyak, wilayah Kelurahan Tulul. Mohon maaf. Sampai jumpa. Mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rezeki yang banyak, halal, jembar, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.
Terima kasih.